wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala juga memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu contoh bisa kita ambil misalnya saat terjadi Fathu Mekah. Tahu Fathu Mekah Bapak-bapak? Tahu Pak? Jadi Fathu Mekah itu penaklukan kota Mekah. Jadi setelah kurang lebih 10 tahun baginda Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, tanah kelahiran beliau, meninggalkan keluarga beliau, meninggalkan semua harta beliau, terusir dari kota Mekah hijrah ke Madinah. Setelah itu balik lagi baginda Rasulullah dengan para sahabatnya. Apa yang terjadi bapak-bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang Mekah melihat Rasulullah balik dengan pasukannya, dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah berada di tengah-tengah pasukan Muhajirin dan Ansor. Kata orang Mekah, habis budak kita ini. Dulu Muhammad kita usir dari tanah kelahirannya, sahabatnya kita bunuh, sahabatnya kita teriakin gila dan lain sebagainya. Sekarang Muhammad dan sahabatnya kembali ke kota Mekah, habis sudah kita ini. Itu kata orang Mekah melihat pasukan baginda Rasulullah SAW mau masuk ke kota Mekah. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW berjumpa dengan Abu Sufyan dan abu-abu yang lain, pemuka orang-orang kafir Quraisy yang masih di kota Mekah. Kemudian setelah itu Rasulullah berpidato, siapa yang masuk ke Masjidil Haram mereka selamat. Siapa yang mengunci pintunya dikunci, semuanya jendelanya dikunci. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan mereka selamat. Maksudnya tidak diganggu oleh baginda Rasulullah SAW. Itu baginda Rasulullah. Padahal 10 tahun yang lalu baginda Rasulullah mau dibunuh di kota Mekah, Pak. Tapi ini balik dengan ketawaduan beliau memaafkan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Itu tawaduknya baginda Rasulullah SAW. Itu yang harus kita contoh. Jangan kita contoh yang lain, cukup kita contoh baginda Rasulullah. Itulah letak kemuliaannya. Belum lagi ibadahnya baginda Rasulullah, itu baru akhlaknya yang luar biasa, masya Allah. Belum lagi tentang ibadahnya baginda Rasulullah, sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa sebelum dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadahnya baginda Rasulullah luar biasa sampai bengkak beliau itu beribadah. Sedekahnya luar biasa. Kita yang belum jelas surganya, Pak ya, yang dosa sudah menumpuk, ibadah asal-asalan. Ibadah yang penting ruku, yang penting sujud. Jangan lupa juga takbiratul ihram, Pak ya. Itu Rasulullah sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Masih ibadahnya luar biasa. Ketika ditanya oleh Fatimah, putri beliau, Rasulullah mengatakan, oleh Aisyah istri beliau mengatakan, ya Aisyah, tidak bolehkah saya menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu baginda Rasulullah, masya Allah ya, sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya luar biasa. Itu jadi renungan buat kita yang belum jelas surganya, belum jelas pintu surga yang mana kita masuki. Jangan-jangan nanti kita nauzubillah masuk neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita masuk surga.
ya. Jadi itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak lagi kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita ikuti sebagai uswatun hasanah buat kita agar tumbuh kemuliaan. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengamalkan sunnah baginya adalah kemuliaan. Karena di dalam sunnah itu ada kemuliaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cukup itu saja untuk sore hari ini. Ya, namanya juga ban serep Pak ya. Paham-paham lah ya. Ban serep kalau terlalu lama juga nanti bocor juga ya. Nah, kalau di sini habis juga materi Pak ya. Ini juga ban serep, makanya kalau punya ban serep jangan terlalu lama-lama Pak ya. Cek lagi, takutnya nanti bocor lagi dan lain-lain. Nah, ini takutnya materinya habis Pak ya. Itu masalahnya tuh di situ Pak ya. Kadang nggak paham juga ini. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sebagai bentuk bukti rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, agar kita bukan orang yang istilahnya orang pembohong, orang yang dusta mengaku cinta pada baginda Rasulullah, tapi berselawatnya hanya waktu kita sholat saja. Jangan hanya kita cuma mengaku cinta dan Rasulullah, teriak Rasulullah, Allahumma sholli alaihi. Jangan hanya begitu, tapi juga kita harus menjaga peninggalan baginda Rasulullah, yaitu kitabullah wa sunnatur Rasulullah, yaitu kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan kita, yang menjadi sumber dari segala masalah kita. Kuncinya ada di dalam Al-Qur'an. Yang menenangkan hati kita, zikir terbaik kita adalah dengan Al-Quran. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, orang yang selalu bersama Al-Quran sebelum dia minta kepada Allah, karena dia sibuk mengaji, sibuk dengan Al-Quran, Allah akan tunaikan hajatnya. Jadi paling tidak kita membaca Al-Quran satu halaman, tak bisa satu halaman gak apa-apa lah, 2 halaman ya. Gak bisa 2 halaman gak apa-apa juga, 3 halaman Pak ya. Ya. Kalau nggak bisa 3 halaman 1 baris tidak apa-apa. Nggak bisa 1 baris, setengah baris sudah ya. Nggak bisa juga satu huruf aja sudah. Tapi nggak mungkin lah 1 huruf ya. Belum lagi pahala membaca Al-Quran Pak ya, 10 kebaikan, masya Allah ya. Kalau itu kita amalkan dalam kehidupan kita, nikmat hidup kita Pak ya. Tenang hidup kita. Kenapa? Karena Allah sayang, Allah senang kepada kita, hadir ketenangan buat kita semua. Kemudian mari kita amalkan juga akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lagi viral Pak ya, banyak orang meragukan habaib ya. Ini banyak. Kalau pesan dari Kiai